bermanfaat. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum Pak Sam, sudah Qala tadabbur Pak ta'ala Sam. ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina Iya amanu Pak Sam. taqullaha haqqa Kasih Pak Sam. tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung dalam Al-Sani, itu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak nikmat yang kita peroleh pagi ini, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sunnah dan sebagainya. Dan diantaranya pagi ini kita ada nikmat mentadaburi, memahami, mengurai surah Al-Maidah ayat 81 di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Rosda Peri. Alhamdulillah kita sudah mendengar penjelasannya. Kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 81. Kita mulai dengan pembacaan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaihi ma takhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Artinya lebih kurang, sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, kepada Nabi maksudnya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang musyrikin itu menjadi penolong. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini jelaskan dimulai dengan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Sekiranya mereka beriman kepada Nabi. Nabi ini cerita Nabi Musa kepada Nabi Musa. Wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya kepada Nabi. Mattakhazuhum auliya, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong. Jadi penolong mereka. Walakinna katsiran minhum minhum fasiqun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Itu. Jadi kalau kita jelaskan itu ayat ini dia ada mulai di beberapa penggalan, tadi katakan dua penggalan kalau saya bilang, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi wa ma mattakhazuhum awliya. Sekiranya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, niscaya dia tidak akan mengambil orang musyrikin itu sebagai penolong. Dengan kata lain, sekiranya mereka beriman dengan sesungguhnya kepada Allah dan Rasul-Nya serta Al-Quran, niscaya mereka tidak terjumus dalam perbuatan menjadikan orang kafir sebagai penolong mereka dan berakin mereka memusuhi orang beriman. Orang kafir itu
memusuhi orang beriman kepada Allah, kepada Nabi dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Akan tetapi walakin katsiran minhum fasiqun, tetapi kebanyakan mereka adalah orang fasik, yakni orang yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya serta menentang ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya. Dalam surah Al-Waqi'ah ayat 65 Allah mengatakan, "Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun." Nah, kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Itu Al-Waqi'ah ayat 70 dan 65. Pada ayat 70 dijelaskan kepada kita, walau lau nasya'u laja'alnahu jajam falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur? Jadi jadikan air laut menjadi asin dan sebagainya, maka kamu tidak bersyukur. Kemudian Az-Zuhruf ayat 20 menjelaskan kepada kita, wa qalu law ar-rahmanu ma abadnahum. Ya, jadi di situ waqalu lausa ar-rahmanu ma abadnahum. Mereka berkata, jika Allah yang maha pemurah menghendaki, tentu kami tidak menyembah mereka, itu menyembah malaikat. Itu ada orang hanya menyembah malaikat, padahal yang diminta adalah menyembah Allah. Kenapa mereka tidak menyembah mereka? Mengapa mereka menyembah malaikat? Kenapa? Malahum bizalika min ilmi. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Lalu mereka inhum illa yahrusun. Itu mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Inilah mereka beramal tanpa ilmu, maka dia menyembah yang tidak seharusnya disembah. Yang harusnya disembah itu hanya Allah, tapi mereka menyembah yang lain, minta kepada tempat yang lain. Oleh karena itu, tugas dari seorang Rasul hanya menyampaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat 67, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Di situ dikatakan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi? Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika kamu tidak kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Kenapa diikuti dengan Allah kalimat ini? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Nah, setiap penyampaian kebenaran selalu ditolak bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Maka siapa yang menyampaikan itu tentu akan mendapat gangguan daripada orang yang diberi peringatan itu. Nah, inilah maka diikuti dengan wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Allah memelihara kamu dari gangguan itu. Supaya apa? Itulah Allah memperkuatkan jiwa para rasul dengan memberikan semangat, dia memberikan perlindungan kepada rasulnya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu yang dijelaskan. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan apa yang diwahyukan itu dalam surah An-Nisa ayat 163 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Di situ Allah menurunkan
Inna ahwayna ilaika kama ahwayna ila nuhin wan nabiyyi min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi kemudian daripadanya. Nah, Nabi yang menerima wahyu, Rasul menerima wahyu yang pertama adalah Nuh, disebutkan di sini. Sesudah itu Rasul-Rasul Nabi yang lain. Maka sebagaimana sebutkannya kami wahyukan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada anak keturunannya, turun Ishak Yakub, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Kemudian kepada diturunkan juga wa ataina Daud zabura. Khusus Zabur disebutkan di situ untuk Daud dengan disebutkan kitab yang dijelaskan di situ. Itu punya masalah pesan-pesan yang menjadi perhatian kita kalau kita setiap nabi diberikan wahyu sesuai dengan masanya dan diberikan kepada siapa untuk kaumnya masing-masing. Hanya Nabi Muhammad ditujukan untuk semua manusia. Ayat berikutnya wa ma unzila ilaihi, dan beriman kepada apa yang diturun kepada Nabi. Itu kepada Nabi Allah menjelaskan, ini khusus Nabi Muhammad, di situ dikatakan dalam surah As-Surah ayat 192, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini, disuruh kembali kepada Al-Quran, benar-benar diturunkan oleh Tuhan untuk Tuhan alam semesta, Tuhan sekalian alam. Jadi pencipta, Rabbun itu pencipta, pentadabur, pengatur, segala macam adalah sifat rububiyah alam semesta. Tuhan di situ. Nazalaha bihi ruhul amin. Kemudian dalam surah As-Surah ayat 192, 193-nya, dia diturunkan oleh Ruh Al-Amin. Ruh Al-Amin ini ruh yang sangat jujur, yang amanah, yaitu malaikat Jibril. Jadi Al-Quran diturun oleh orang yang sangat amanah. Berarti tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu ada yang tertinggal, maka bertentangan dengan ayat ini. Sebab orang yang malaikat yang diturunkan itu adalah malaikat yang sangat mulia dan paling amanah. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Nah, diturunkan kemana? Diturunkan kepada hati Nabi Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara mereka yang memberi peringatan. Itu dikatakan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, malaikat yang amanah, dengan diturunkan itu langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada yang tertinggal. Kemudian firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 60 dikatakan, lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu sau walil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Di situ dikatakan lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus sau, gitu dikatakan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, ya, mempunyai sifat yang buruk. Jadi siapapun yang tidak beriman kepada Allah, maka mempunyai sifat buruk. Maka kenapa mereka tidak yakin adanya hari akhirat? Hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Karena dia tidak yakin itu, dia ingin berlaku sewenang-wenang, apa yang dia inginkan dia lakukan. Maka sifat yang buruk orang yang zalim itu, dia berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, terhadap dirinya, terhadap alam dan sebagainya. Itulah sifat yang buruk. Allah menggambarkan di situ. Tetapi Allah mengatakan walillahil masalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang tinggi, sifat yang mulia, sifat yang terpuji di situ. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah menjelaskan tentang orang yang tidak beriman kepadanya, tentang hari akhirat. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Dia memperkenalkan diri kepada kita. Itu tentang orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak beriman, orang kafir, orang fasik, mereka ditempatkan di neraka, ya, selama-lamanya. Allah menjelaskan dalam surah dalam firman Allah dalam surah Al-Sajdah ayat 20, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar.
kullama aradu ayyahruju minha mu'idu biha wa qila lahum zuqu azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Di situ dikatakan wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum nar. Adapun orang-orang yang kafir, orang fasik, tempat mereka adalah neraka jahanam. Kemudian bagaimana mereka ditempatkan? Di situ dijelaskan ulama aradu ayahruju minha u'iduha fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, ya, baru sampai di permukaan, dia dikembalikan ke dalamnya. Jadi masukkan lagi, lagi, berulang-ulang. Itulah sampai akhir yang dikuburkan sebelum zuhur, mungkin sekitar jam 10 hari. Itu Allah alam sampai kapan azab itu berlaku. Sudah lewat sudah. Wakila lahum zuku azaban nar allazi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Kenapa dia mendustakan hari kiamat, mendustakan siksa neraka dan sebagainya. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang kafir. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman, beramal saleh, ditempatkan di surga, dijelaskan dalam suara sebelumnya, ayat sebelumnya di As-Sajdah, yaitu ayat 19. Itu dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Nah, di situ kan ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi di situ kalimat ini selalu berulang-ulang. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat, artinya orang yang beriman dan itu tidak boleh terpisah dengan amal soleh, mengerjakan amal. Jadi tidak cukup dengan beriman saja di mulut, tapi diikuti dengan perbuatan amal soleh. Maka kalau sudah dia termasuk dalam orang itu, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka jawabannya falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi mereka tempat jannah, tempat kediaman mereka sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu As-Sajdah 19. Kemudian kembali kepada ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Tetapi kebanyakan dari manusia adalah orang yang fasik. Jadi bagi orang beriman itu harus diperintahkan sholat berjamaah, menunaikan zakat. Nah, kalau mereka kata beriman tapi meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, maka dia termasuk orang yang fasik. Orang yang selalu berbuat dosa. Ya, yang fasik pun selalu berdosa, yang kekal di dosa. Itu yang jadikan. Akhirnya mereka akan keluar dari Islam. Karena dia meninggalkan sholat dan sebagainya. Nah, perintah sholat itu, di situ perintah sholat berjamaah dan menunaikan zakat. Kenapa di situ disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'arrokiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Rukuklah bersama orang yang rukuk. Rukuk ini bagian nama lain dari sholat, rukuk. Ya. Kemudian ma'arrokiin, bersama orang rukuk berarti berjamaah. Di situ perintah. Nah, setiap perintah wajib dilakukan. Nah, di situ dipakai waqimus shalah dengan kalimat-kalimat yang jelas bagi kita. Bagi siapa yang rukuk sholat berjamaah itu adalah bagi laki-laki. Nah, bagi mereka akan dihadapkan hari pembalasan. Baik yang beriman maupun orang yang tidak beriman akan dihadapkan kepada hari pembalasan. Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Infitar, di situ bunyinya wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Summa ma adraka yaumuddin. Di situ dikatakan, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sampai dengan kalimat yang sama, diulangi pertanyaan yang sama, berarti itu penting, harus kita perhatikan. Apa hari pembalasan itu? Dijelaskan pada ayat berikutnya, ayat 19, yaumala yamliku nafsan li nafsin sai'a wal amru yauma idzil lillah, yaitu hari ketika seorang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya sedikit pun untuk menolong orang lain. Usahakan untuk menolong orang lain. Menurut diri sendiri pun tidak punya upaya pada hari itu.
Dan sekarang urusan pada hari itu adalah dalam kekuasaan Allah. Maka Allah menjelaskan kepada kita hari yang itu. Bagi orang yang tidak beriman, tempatnya di Hawiyah. Di sini katakan surah Al-Qari'ah ayat 9 sampai 11 dikatakan pama ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Itu bagi orang yang fasik, walakinna fisikun tadi. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Narun Hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Neraka dengan api yang sangat panas. Berbagai penjelasan tentang neraka ini untuk kita berpikir pun jangan berbuat jahat. Nah, tetapi bagi orang yang berbuat baik, itu bagaimana pula situ. Dalam surah Yunus ayat 26 Allah menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, lillazina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarum wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di situ dikatakan lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik ada pahala ya yang terbaik, baik itu surga dan ada tambahannya. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah, muka mereka tidak ditutupi oleh debu yang hitam, tidak pula kehinaan. Itu dengan bahasa lain, kalau muka tidak ditutupi debu, tidak kehinaan, nanti mukanya bercahaya, berkilau, membuat orang senang memandangnya. Itulah bagi orang yang berbuat baik sebagai tambahannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian dijelaskan dulu pada situ untuk mencapai situ wa'iddu lahum mastata'tu min quwwatin. Itu potongan ayat itu, yang lainnya bercerita tentang lain di situ. Untuk mencapai itu perlu kesanggupan di situ menghadapinya, tentu perlu kekuatan. Jadi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Kekuatan itu datangnya dari mana? Dari Allah. Oleh karena itu kita mintalah kepada Allah tentang apa yang kita usahakan supaya